Good morning, everyone. Hello. Hello. Today, our group going to perform about our analysis is analysis of transformation grammar and systematic functional grammar. Before we start, let us to introduce ourselves. My name is Rika Prensa Manik, and my number student is 2503050028. My name is Liana Masturina and my student ID is 250300101. Hello, my name is Jessie Ketamanan. Student ID is 250305072. Enjoy the video. Ya, untuk pertama itu Masuki ini tidak tahu diri dan tidak tahu ukurannya baju sendiri. Sintaks itu adalah struktur dalam kalimat. Sentence terbagi menjadi klause dua. Pertama klase 1 itu noun phrase dan verb phrase. Noun determine, noun Masuki, that ini. VP terbagi menjadi 3. Negation, verb, and P. Negation, tak, verb, tak, tahu, and noun phrase diri. Conscience is done. Clause 2 bagi menjadi 2. Noun phrase dan verb phrase. Yang ini kalimat yang disebut tapi merujuk ke Masuki. Verb phrase terbagi menjadi 3. Negation, tak, verb tahu, noun phrase ukurannya baju sendiri. Selanjutnya kami akan membahas tentang semantik. Semantik, sebelum kita melanjutkan bahasa kita tahu dulu semantik itu apa. Semantik itu adalah study of meaning from sentence atau meaning of sentence, atau juga kita bisa bilang makna dari kalimat, suatu kalimat. Dari sentence ini, yaitu Masuki ini tak tahu diri dan tak tahu ukuran bajunya sendiri. Kita bagi dua menjadi 2 klausa, di mana klausa pertama yaitu Masuki ini tak tahu diri. Dari klausa ini kita lihat ada 2 meaning atau 2 jenis makna. Ada makna denotation meaning, ada connotation meaning. Denotation meaning ini adalah makna yang kita dapat, kita ambil dari kamus KBBI. Sedangkan makna connotation ini adalah makna yang kita lihat dari klausanya. Dari klausa ini, makna denotationnya adalah Masuki does not who he is as a person. Artinya si Masuki ini dia nggak tahu dia itu siapa. Lalu untuk makna connotationnya atau makna yang kita lihat dari klausanya, Masuki is rude of has done something inappropriate without feeling good or shame. Artinya di sini si Masuki ini dia melakukan sesuatu dan dia nggak sadar tentang perasaannya itu. Lanjut lagi kita ke klausa kedua. Klausa kedua yaitu dan tak tahu ukuran bajunya sendiri. Kita lihat ada 2 makna, yaitu makna denotation dan makna connotation. Sama seperti tadi, makna denotation kita lihat dari kamus. Lalu untuk makna connotation kita lihat dari klausanya. Dari kalimat ini, dari klausa ini, makna denotationnya yaitu Masuki is unaware of the correct size of his own clothing. Maksudnya di sini adalah si Masuki ini dia tidak memakai baju yang sesuai dengan size-nya. Lalu kita lihat dari makna connotation-nya atau makna dari klausanya, Masuki is being pretentious or exceeding his social or professional boundaries. Artinya di sini si Masuki ini dia segaya atau berlebihan atau ingin mencoba sesuatu hal yang seharusnya tidak dia coba. Baik, kali ini kami akan bahas tentang pragmatik dari Masuki ini tak tahu diri dan tak tahu ukuran bajunya sendiri.
Sebelum itu, kami menganalisis dari sentence tersebut berdasarkan pragmatik menurut Austin. Menurut Austin, pragmatik itu atau tutur kata itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu locutionary A, illocutionary A, dan prolocutionary A. Untuk locutionary A itu adalah apa yang diucapkan dari si penutur. Berdasarkan dari sentence ini, kami dapatkan ada tindakan, di mana tindakan itu uttering the specific word and their literal sense. Description-nya adalah descriptive statement, di mana yang pertama, he lacks self-knowledge of his physical measurements or limits. Yang pertama ini maksudnya dia kurang mengetahui tentang dirinya sendiri, kurang mengenal dirinya sendiri. Yang kedua yaitu he lacks awareness of his physical measurements or limits, di mana yang kedua ini maksudnya dia kurang adanya kesadaran diri. Lalu kita pindah ke illocutionary A, di mana illocutionary A ini adalah dampak atau maksud yang diambil dari si penutur, yang itu adalah intention. Yang pertama yaitu ada criticizing, condemning, or scolding. Yang kedua ada insulting or expressing concept. Maksud yang pertama itu adalah dia dari sentence ini, dari kalimat ini, dia ini mengkritik, mencela, dan marahi. Yang kedua itu adalah dia adanya maksud untuk mengekspresikan atau menyatakan penghinaan. Dari kedua ini menjelaskan tentang expressive atau feeling or attitude and predictive atau declarative. Dan selanjutnya kita bahas tentang prolocutionary A, di mana dampak yang dirasakan oleh si pendengar dari si penutur, yaitu ada potential prolocutionary effects. Yang pertama yaitu to cause the listener to agree with the speaker's negative assessment of Mazuki. Artinya si pembicara itu menjelaskan bahwa si pendengar setuju tentang si Mazuki ini adalah orang yang negatif gitu. Yang kedua itu to persuade the listener that Mazuki is arrogant or underfree of his current position of status. Ini maksudnya si penutur itu mengajak si pendengar untuk mengatakan bahwasannya si Marzuki ini orangnya arogan. Dia arogan tentang posisi dan statusnya. Yang ketiga yaitu adalah to show off often Marzuki. Artinya di sini dia menunjuk atau menyatakan atau mengarahkan ke Marzuki jika ada, maksudnya of if he is present. Yang keempat yaitu to elicit sympathy or agreement from other sharing the speaker's negative view. Ini maksudnya si penutur mengajak si pendengar untuk memberikan atau sharing tentang pendapat atau simpati dari pandangan yang negatif. Di sini saya akan menjelaskan analisis of transform functional grammar and systemic functional grammar. Dengan berikut kalimat ini: anjing kau, binatang kau, saya bunuh kau, saya cincang kau, sama semua keluarga kau. Nah, berikut ada sintaksnya. Sintaksnya ada struktur kalimatnya. Perkembangannya seperti ini. Klause yang pertama, anjing kau. Sentence turun menjadi noun phrase, dibagi menjadi dua, noun dan pronoun. Nounnya adalah anjing, pronounnya adalah kau. Lalu klause yang kedua, binatang kau. Sentence turun menjadi noun phrase, nounnya adalah binatang, pronounnya adalah kau, jadi binatang kau. Dan klause yang ketiga, saya bunuh kau. Sentence-nya lalu dibagi menjadi dua, noun phrase dan verb phrase. Noun phrase-nya adalah saya,
verb phrase-nya dibagi menjadi dua, verb turun menjadi bunuh, noun phrase turun menjadi pronoun, dan pronounsnya adalah kau. Dan yang terakhir, klause yang keempat, saya cincang kau sama semua keluarga kau. Sentence-nya noun phrase, verb phrase. Noun phrase-nya adalah saya. Verb phrase dibagi menjadi tiga, verb cincang, noun phrase kau, prepositional phrase turun lagi dibagi menjadi dua, prepositionalnya sama, noun phrase-nya semua keluarga kau. Berikut penjelasan. Baik, saya akan menjelaskan semantik dari anjing kau, binatang kau, saya bunuh kau, saya cincang kau, sama semua keluarga kau. Semantik ialah makna dari kalimat dibagi menjadi dua, denotatif dan konotatif. Denotatif adalah makna dari kamus, sedangkan konotatif ialah makna dari pembacaan kalimat itu sendiri. Nah, berikut ini adalah klause dan konotatifnya. Klause yang pertama, anjing kau, ialah you are a dog. Second clause, binatang kau, you are an animal. Third clause, saya bunuh kau, I will lose your life. Fourth clause, saya cincang semua keluarga kau, I will choke all your family's body. Berikutnya, konotatifnya, anjing dan binatang hinaan. Sama dengan hinaan yang kasar, menyamakan lawan bicara dengan hina. Dan yang kedua, saya bunuh kau dan saya cincang semua keluarga kau adalah ungkapan marah, benci, kehilangan kontrol emosi, tidak bermaksud tindakan nyata tetapi menakuti. Saya akan menjelaskan gramatik dari kalimat anjing kau, binatang kau, saya bunuh kau, saya cincang kau, sama semua keluarga kau. Gramatiknya dibagi menjadi tiga, locutionary, illocutionary, prepositionary. Kami ambil dari ketiga ini menurut Austin. Locutionary calls the hearer a dog, an animal, insult and intonation to politely harm the hearer. Locutionary, insulting the hearer, expresses extreme anger and hostility, intimidating the hearer. Prepositionary, the hearer feels fear, distress, or intimidation, escalation of conflict. The hearer chooses to withdraw. Berikut dari sentence nomor 3. Mertua saya udah berapa puluh kali kasih duit tapi masalah tidak selesai. Sentence adalah satu dalam kalimat. Sentence jadikan klause 2. Klause 1, noun phrase mertua saya. Verb phrase berapa puluh kali kasih duit. Noun phrase jadikan 2, auxiliary and verb phrase. Auxiliary udah, verb phrase menjadikan 3. Adverb berapa puluh, verb kasih, noun phrase duit. Klause 2 jadikan 2 itu noun phrase dan verb phrase. Masalah, verb phrase jadi 2, negotiation and address. Maaf, saya akan ulangi lagi. Verb phrase jadikan 2, negotiation. Maaf, saya akan ulang sekali lagi. Verb phrase menjadi 2, negation and adjective phrase. Negation tidak, adjective phrase selesai.
Baik, kali ini kami akan bahas tentang semantik dari sentence mertua saya udah berapa puluh kali kasih duit tapi masalah dan selesai. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu semantik itu apa. Semantik itu adalah makna yang kita lihat dari kalimat tersebut atau makna dari kalimat. Yang kita lihat dari sentence ini ada dua klausa. Klausa pertama yaitu mertua saya udah berapa puluh kali kasih duit. Dari klausa ini kita lihat ada dua makna, yaitu makna denotation dan makna connotation. Makna denotation ini adalah the speaker's mother-in-law provide a monetary gift or payment on the manner's causation or implied count 20 times or more. Di mana maksudnya di sini speakers yang mengatakan mertua istri saya ini mendapatkan uang, sejumlah uang 20 kali atau lebih. Sedangkan makna connotation-nya ini mengatakan bahwasanya generosity or on the mother-in-law's part combined with financial dependency or a severe financial crisis. Maksudnya di sini si mother-in-law ini, si mertua istri saya ini mendapatkan bagian dengan ditambahkan adanya finansial atau krisis keuangan. Yang selanjutnya yaitu kita lihat dari klausa kedua, tapi masalah tidak selesai. Ada dua makna yang kita lihat dari sini, dari klausa ini, yaitu makna denotation dan makna connotation. Makna denotation-nya itu adalah the issue or the difficulty that necessitated the funding remains unsolved. Maksudnya di sini adalah adanya isu atau kesulitan untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Selanjutnya yaitu ada makna connotation. Makna connotation ini adalah kita lihat dari klausanya, frustration or despair or the speaker feel hopeless because simple financial aid is not solving the deeper or systemic issue. It implies the problem is either mismanaged or too profound for money alone to fix. Maksudnya di sini adalah si speaker itu merasa kasihan karena dengan bantuan keuangan itu tidak menjadi salah satu bantuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari klausa ini si speaker itu menyatakan makna bahwa dia frustasi karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah yang dialaminya hanya dengan bantuan keuangan saja. Jadi sebelum itu kita dapat semua ini, kita tahu bahwa denotation ini atau makna denotation meaning adalah kita lihat dari KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan dari makna connotation ini kita lihat dari klausanya. Kita dapat maknanya dari kita lihat klausanya. Baik, kali ini kami akan membahas tentang gramatik dari sentence yang ketiga, yaitu mertua saya udah berapa puluh kali kasih duit tapi masalah tidak selesai. Dari sini kita memakai gramatik menurut Austin. Menurut Austin ada locutionary A, ada illocutionary A, dan perlocutionary A. Yang pertama yaitu locutionary A atau kita tutur kata dari apa yang diucapkan si penutur. Yang pertama ada tindakan atau act, starting a frequency of event and a present negative, di mana di sini adalah urutan atau struktur dari tindakan yang dilakukan. Deskripsinya adalah the speaker is reporting a significant number or repeated action or giving money by the mother-in-law. Yang kedua yaitu kita bahas tentang illocutionary act atau intention, atau bisa juga disebut dengan apa yang dimaksud dari si penutur tersebut.
Yang pertama ada expressing frustration, disappointment, or despair. Yang kedua ada implying the ineffectiveness of financial solution or hinting at deeper issues. Dan ada yang ketiga yaitu seeking advice, delegation, or sympathy. Di mana yang ketiga ini menjelaskan tentang expressive or feeling or attitude and assertive atau juga disebut dengan starting effect and belief. Maksudnya di sini pertama itu dia menjelaskan tentang frustasi atau kekecewaan dan kegelisahan tentang sudah berapa kasih duit tapi masalah yang selesai. Yang kedua ada implying the ineffective atau di mana maksudnya masalah itu nggak bisa hanya diselesaikan dengan keuangan, dengan solusi keuangan. Yang ketiga yaitu tentang meminta nasihat atau pendapat atau simpati, di mana menjelaskan tentang perasaan dan juga tentang kepercayaan atau kepastian atau efek sesuai. Yang ketiga yaitu perlocutionary atau potential perlocutionary effect, di mana ini kita dapatkan dari ketika si penutur mengucapkan dan mengetahui maksudnya, apa yang kita rasakan ini adalah maksudnya. Yang pertama yaitu to cause the listener to feel sympathy for the speaker's frustrating situation. Artinya si pendengar itu merasakan bahwasanya si penutur itu atau penutur itu menjelaskan tentang si mertua saya ini, masalah saya ini dia frustasi. Yang kedua itu to prompt the listener to offer advice of suggestion on how to solve the problem properly. Artinya di sini si penutur itu mengajak si pendengar untuk memberikan saran atau pendapat. Yang ketiga yaitu to calm the listener, realize that financial aid is not the solution to the underlying issue. Artinya maksudnya di sini penutur itu membuat si pendengar bahwasanya tentang finansial itu bukan hanya menjadi salah satu saran untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu to elicit concern about the well-being of the mother-in-law. Maksudnya di sini adalah due to the repeated expense dan the recipient of the money. Maksudnya di sini adalah menyatakan bahwa bahwasanya si penutur ini mengajak si pendengar untuk memberikan saran. Okay, that's all for our presentation. And Please subscribe our channel. for the new video presentation. Goodbye. Goodbye.